Ya Allah, jagalah dia siang dan malam. Ampuni semua dosa dan sayangi ia. Ya Rob, lindungi dia dari bala, karena dia bantu sembuhkan kami dari COVID. Wahai yang Maha Kaya, makmurkan dia sebagaimana dia kenyangkan kami di masa pandemi ini. Berkahi usianya, jadikan dia ahlul jannah. Amin. Sungguh, hari-hari para dermawan senantiasa dikawal sejuta doa para penerima uluran kasih Anda. Terima kasih dermawan, karenamu ACT bisa berbagi kebaikan pada sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dermawan, bagaimana kabar sahabat semua hari ini? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, senang sekali rasanya saya Rahman Gifari bisa kembali menemani sahabat semua dalam sebuah program yang insya Allah akan memberikan manfaat bagi kita semua nih, yakni Wakaf Talk. Di Wakaf Talk ini seperti biasa kita akan berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol seputar wakaf, dan insya Allah mudah-mudahan dari acara ini bisa ada sesuatu atau pengetahuan baru yang bisa kita pelajari semuanya. Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai program dari Global Wakaf ACT, yakni Wakaf Pangan Laut Produktif. Nah, melihat luas Indonesia yang 70%-nya adalah wilayah lautan atau seluas 6,32 juta kilometer persegi, Indonesia ini memiliki potensi kekayaan ikan yang melimpah. Namun ternyata, sahabat dermawan semua, datanya menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan baru sekitar 10% yang dimanfaatkan atau mungkin dimanfaatkan oleh masyarakat untuk ditangkap gitu. Nah, mungkin dari situ, atas dasar itu, Global Wakaf menghadirkan program Wakaf Pangan Laut Produktif. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar program WPLP. Tentunya saya nggak sendirian, sudah ada di studio Mas Danu yang akan ngobrol-ngobrol dan menjelaskan semuanya pada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah masih dalam lindungan Allah. Alhamdulillah. Mas Danu ini yang bertanggung jawab atau menjadi koordinator untuk program WPLP ini ya, Mas ya? Ya, alhamdulillah. Oke. Nah, Mas Danu, kita langsung aja nih masuk ke topiknya. Kalau misalnya ngomongin WPLP, Wakaf Pangan Laut Produktif, memang kenapa alasannya sampai akhirnya program ini hadir dan dimanfaatkan? Ya. Baik, terima kasih. Seperti tadi disampaikan ya, alhamdulillah Indonesia ini sebagai mega biodiversity ya. Wah, jadi kekayaan aneka ragaman hayati yang terbesar di dunia seperti itu. Dan di mana tadi 8,3 juta kilometer persegi luas NKRI ini, itu 70%-nya atau 2/3-nya itu lautan gitu. Jadi hanya sekitar 1,9 juta kilometer persegi itu daratannya. Oke. Nah, justru dari luas saja itu sudah besar gitu ya, apalagi potensi di dalamnya. Gitu. Nah, semangat kita adalah, spirit kita adalah bagaimana mengembangkan, mengelola potensi kekayaan laut alam Indonesia ini. Oke. Jadi berawal dari situ sampai akhirnya program ini hadir. Betul. Oke. Nah, program WPLP ini sebenarnya konsepnya itu sendiri seperti apa sih, Mas? Ya. Jadi WPLP ini Wakaf Pangan Laut Produktif ya. Jadi kita sebuah program di bawah Global Wakaf dan Aksi Cepat Tanggap, itu di mana kita mengelola potensi kekayaan laut Indonesia gitu ya. Tentu berbasis wakaf. Guna meningkatkan atau mewujudkan kedaulatan pangan bangsa. Nah, yang menariknya adalah kenapa wakaf? Karena wakaf ini kan dia sesuai dengan sifatnya, dia an-nama wa ziyadah, dia tumbuh dan berkembang gitu. Nah, harus terus dikembangkan sehingga tadi kedaulatan pangan bangsa itu dapat terwujud. Oke. Nah, Masya Allah nih, keren juga nih. Tapi ya mungkin jadi pertanyaan juga di benak masyarakat gitu, dan termasuk saya sendiri gitu. Memangnya kalau misalnya memanfaatkan kekayaan laut, ini karena kita lagi membahas WPLP ini, memanfaatkan kekayaan laut dengan wakaf ini bedanya apa dengan mungkin pendanaan yang lainnya gitu? Yang menjadi pembeda nih apa nih, Mas? Ya, baik. Nah, tadi dari sifatnya saja, hakikatnya wakaf itu kan dia tadi tumbuh dan berkembang gitu ya.
Jadi ketika kita wakaf sebagai filantropi tertingginya gitu ya, wakaf sebagai filantropi kedermawanannya, itu diharapkan program itu tadi akan terus berkembang gitu. Dan dia berkelanjutan. Karena wakaf ini kan emang instrumen yang disediakan oleh Allah SWT untuk jangka panjang dan berkelanjutan gitu. Dan potensi kekayaan laut yang besar ini harus ditreatment dengan wakaf. Walaupun tetap berkolaborasi dengan filantropi lainnya gitu ya. Ya, ini seperti itu. Masya Allah. Nah, pada implementasinya nih, sejauh ini program wakaf pangan laut produktif ini sudah berada di lokasi mana aja nih Mas? Ya, alhamdulillah kita sudah menjangkau di beberapa daerah. Ada di Banten gitu ya, ada di Karawang, di Aceh, di Sumatera juga alhamdulillah sudah ada. Insya Allah kita akan terus memperluas jangkauan impact dan kebermanfaatan program wakaf pangan laut produktif ini gitu. Nah, pemilihan daerah tersebut itu sebenarnya ada alasan-alasan tersendirinya juga nggak sih? Kenapa awal di Banten, kemudian ada di tempat lain juga gitu? Oh iya betul. Contohnya misalnya seperti di Banten itu ada pada saat tsunami Selat Sunda, gitu ya. Pada saat tsunami Selat Sunda itu kan banyak nelayan-nelayan yang sudah tidak memiliki perahu gitu ya. Jadi mereka ingin kembali melaut namun tidak punya perahu. Nah, WPLP hadir dengan program wakaf pangan laut, wakaf perahu gitu ya. Begitupun di Karawang. Di Karawang itu kalau kita jalan-jalan ke desa-desa itu, jadi garam itu numpuk di rumah-rumah itu. Itu tidak terserap pasar gitu. Nah, kita hadirkan program garam wakaf misalnya seperti ini ya. Garam wakaf untuk menyelamatkan harga garam rakyat, harga petambak yang anjlok gitu. Begitupun nelayan-nelayan kita. Kadang hasilnya berlimpah namun harganya tidak sesuai dengan keinginannya gitu ya. Makanya kita hadirkan juga produk ikan wakaf. Ikan wakaf ini itu hasil kita memberdayakan juga nelayan-nelayan kita gitu ya. Nah, nantinya kemana produk-produk ini akan kita share, akan kita berikan untuk keluarga-keluarga prasejahtera di seluruh Indonesia. Masya Allah. Nah ini kalau misalnya untuk sedikit mengulang sahabat dermawan, jadi memang dalam program WPLP ini turunannya ada 5 jenis ya Mas ya. Tadi ada ini ada ikan wakaf, kemudian juga ada perahu wakaf, ada garam wakaf, ada lumbung ikan wakaf, wakaf modal nelayan, dan yang terakhir ini ada fish mart wakaf. Betul. Nah, bagaimana tuh Mas implementasi program-program tersebut sejauh ini sudah seperti apa, dan antusiasme warga atau para nelayan yang menjadi penerima manfaat program ini itu seperti apa sih Mas? Iya. Jadi di wakaf pangan laut produktif ini kita coba memformulasi model-model programnya. Tentu model-model program wakaf pangan laut produktif ini hasil dari kita berdiskusi langsung dengan nelayan ya. Kita mengunjungi langsung daerah-daerah terdampak gitu ya, keluarga-keluarga pesejahtera dari kalangan nelayan gitu. Nah, kita melihat tadi seperti kita butuh lumbung ikan wakaf, di mana di situ tersentra tempat pengolahan ikan gitu ya. Nah, kenapa kita butuh lokasi sentra? Jadi agar kita dapat menyentuh langsung para nelayan-nelayan tersebut gitu ya. Dan ada wujud produknya gitu. Misalnya ada tadi ikan wakaf gitu ya. Sehingga nelayan menangkap ikan, mereka sudah tidak pusing lagi tuh kemana pasarnya, dan harganya tidak anjlok, dapat kita serap gitu ya. Dan produknya dapat kita bagikan ke masyarakat prasejahtera, tentunya di daerah-daerah pegunungan, daerah prasejahtera di perkotaan dan sebagainya. Terus yang kedua, kalau tadi ada lumbung ikan wakaf, juga ada wakaf modal untuk nelayan. Jadi kita tahu sendiri ya, nelayan ini kadang dia melaut. Memang nelayan ini profesi yang sebenarnya Allah berikan kemudahannya, karena mereka melaut saja itu sebenarnya dapat rezeki gitu. Tapi tidak dapat dipungkiri juga, kan itu butuh operasional ya, butuh BBM, bahan bakar gitu ya. Nah ini kadang mereka memperolehnya dari para tengkulak gitu. Dan para tengkulak, nah ini tengkulaknya ini kan ada syarat-syarat khusus gitu ya. Nah, kita berikan wakaf model untuk melaut. Tidak hanya untuk nelayan ya, tapi untuk masyarakat pesisir, untuk yang usaha-usaha di sekitar pesisir pantai juga ada wakaf model untuk masyarakat pesisirnya. Itu yang kedua. Nah yang ketiga ada program garam wakaf ya. Garam wakaf ini
yang tadi untuk menjawab tantangan bahwa isunya kan garam Indonesia ini NaCl-nya kurang ya, tidak mencukupi untuk kebutuhan industri gitu ya. Industri, ya betul. Padahal sebenarnya tidak juga gitu, walaupun ada sebagian. Nah itu kita butuh kita bantu dengan memberikan alat-alat untuk produksi garam yang mutakhir gitu ya. Kayak misalnya model pengembangan produksi garam rumah garam Prisma, kemudian bantuan misalnya geomembran gitu. Dan kita bantu misalnya untuk tadi hasil garamnya diolah kembali gitu ya. Dengan kualitas garam yang baik. Terus ada juga Fishmart ya. Fishmart. Ya. Fishmart ini tempat ya, kita sentra untuk adanya sentra untuk menampung tadi hasil-hasil produk-produk perikanan. Jadi ya yang terakhir tadi wakaf perahu yang sudah pernah kita jalankan juga, alhamdulillah. Wakaf perahu ini sebenarnya sudah berjalan cukup lama juga ya Mas? Sudah. Beberapa daerah yang memang sebelumnya sempat terdampak akibat bencana alam. Betul, iya. Ya karena kejadian tersebut akhirnya banyak nelayan yang kehilangan perahu. Betul. Dan alhamdulillah nih dengan program WPLP ini kemudian juga ada wakaf perahu, para nelayan bisa kembali lagi melaut, nggak usah pusing-pusing lagi gitu karena modal perahunya ini sudah diberikan gitu, sahabat Dermawan. Nah ini menarik banget, kenapa? Karena program WPLP ini ternyata membantu dari hulu sampai ke hilir, bisa dibilang kayak gitu ya Mas? Betul, iya, ya, hulu kan? hilir. Hulu hilir karena tadi kan di awal modalnya diberikan, kemudian juga alat bantu usahanya berupa perahu juga ada gitu diberikan. Betul. Juga. Ini ada garam wakaf dan kemudian juga ada ikan wakaf. Nah ini yang nanti akan didistribusikan melalui apa nih Mas? Gimana nih Mas? Ya, berarti? nanti produk-produk ini insya Allah akan didistribusikan ke Wakaf Distribution Center ya. Wakaf Distribution Yaitu Center. Pusat distribusi wakaf kita. Nanti itu akan diberikan secara gratis ke seluruh masyarakat prasejahtera di Indonesia. Wah ini jadi akan diberikan secara gratis bersamaan dengan produk-produk yang lainnya ya Mas. Betul, ya? Seperti ini ya. ada air wakaf dan kemudian Ada juga ada wakaf. beras wakaf nih sahabat Dermawan semuanya. Ada beras wakaf. Insya Allah akan semakin melengkapi sajian untuk saudara-saudara kita ya. Insya Allah. Jadi bukan hanya makanan pokoknya saja ya, tapi ini lauknya juga sekarang insya Allah akan diberikan juga sehingga masyarakat-masyarakat yang memang membutuhkan, masyarakat prasejahtera itu bisa hidup dan kemudian juga bisa melanjutkan kehidupannya nih. Oke, kita lanjut lagi nih. Program WPLP ini sejauh ini sudah menyasar wilayah-wilayah mana aja nih Mas Endo? Oke, baik. Boleh dijelaskan. Alhamdulillah untuk saat ini ya program WPLP ini sudah menjangkau di Banten ya, di Provinsi Banten. Kemudian yang program wakaf perahu itu kita bantuan memberikan perahu untuk di 3 wilayah di Banten. Ada di Bulakan, di Labuan, sama di Sumur gitu. Kemudian di Palu juga para terdampak yang kita tahu ya bencana serius itu alhamdulillah juga sudah kita berikan perahu wakaf juga. Kemudian di Karawang di sana ada garam wakaf. Lalu ada wakaf modal untuk nelayan dan masyarakat pesisir juga alhamdulillah. Itu di daerah Karawang. Jadi ada Karawang, Banten, Palu, kemudian Aceh, sama di Sumatera. Mas Danu nih, kalau misalnya kita ngomongin WPLP ini kan basisnya menggunakan wakaf tadi ya, basisnya wakaf yang merupakan filantropi tertinggi gitu kan. Betul. Nah, selain berbicara masalah bisnisnya saja gitu, pastinya kan ada sesuatu yang nilai-nilai yang ditanamkan, nilai-nilai ruhiyahnya itu. Nah itu implementasinya tuh seperti apa Mas? Oke, baik. Nah, ini menarik nih. Ada tadi ya, sebenarnya kan landasan kita itu spiritnya itu ya dari Quran surat An-Nahl ayat 14. Nah. Jadi kan Allah itu sudah menyediakan apa yang di laut itu untuk kita. Ada di sana ada daging yang segar itu ikan ya, kemudian ada perhiasan gitu ya. Dan itu untuk kita nikmati semua gitu. Nah di akhir ayat ini menariknya adalah itu poinnya agar kita bersyukur gitu. Nah kita bersyukur. Makanya dalam setiap program wakaf pangan produktif ini tentu tidak saja model-model program yang tadi ya secara teknis kita jalankan, tapi memicu ruhiyahnya, jadi spiritualnya juga kita pantau insya Allah untuk terus semakin meningkat. Nah fikriyahnya juga, fikriyahnya itu kemampuan nelayannya, baik itu soft skill, hard skillnya kita tingkatkan juga. Kayak kemarin kita workshop terkait koperasi ya untuk pengorganisasian masyarakatnya di Banten. Kemudian jasa dia juga harus kita perhatikan juga dan
tentu finansialnya ya, ekonominya ya. Jadi, dengan mengajarkan mereka untuk tidak terlibat tengkulak, kemudian tidak terlibat ribawi gitu ya. Jadi alhamdulillah Allah itu sudah memberikan petunjuk yang jelas gitu untuk mengelola kekayaan laut kita ini dengan di Quran surat An-Nahl ayat 14 itu ya. Masya Allah. Jadi dasarnya ini Quran surat An-Nahl ayat 14. Iya. Dan insya Allah ketika kita berusaha dan bekerja sama dengan Allah ibaratnya gitu ya. Insya Allah ini bukan hanya akan menjadi keuntungan duniawi saja, tapi bisa bermanfaatnya tuh lebih lagi gitu ya Mas ya. Betul banget. Harapannya seperti itu kurang lebih. Ya, Oke. Nah dari banyaknya kisah-kisah yang ada, kemudian tadi kan juga program ini ternyata sudah luas, cukup luas menjangkau beberapa wilayah besar di Indonesia. Iya. Ada cerita-cerita yang mungkin menarik atau kisah inspiratif yang bisa dibagikan atau diceritakan ya Mas? Contohnya yang ini salah seorang beneficiaries kita namanya Pak Masdi ya. Jadi beliau ini salah satu korban dari tsunami Banten ya. Jadi pada saat di hari bencana itu beliau sedang melaut bersama tetangganya itu salah satu ABK-nya gitu. Beliau sedang melaut dan itu tiba-tiba bencana itu beliau tergulung bersama kapalnya gitu. Dan sahabatnya ini sudah meninggal gitu, beberapa hari berikutnya tidak ditemukan gitu ya. Ditemukan dan sudah tidak bernyawa gitu. Pertama kami mendengar langsung kisah Pak Masdi ini merasa prihatin juga gitu ya. Beliau udah kehilangan sahabatnya gitu ya. Kemudian mata pencahariannya kapalnya juga udah tidak ada. Hancur juga. Nah alhamdulillah adanya program wakaf perahu ini sangat membantu beliau gitu. Itu salah satu beneficiaries di wakaf pangan produktif. Terus yang beneficiaries lainnya ada Pak Sunip yang di Karawang kalau ini. Kalau di Karawang begitu juga beliau kesusahan untuk garamnya. Nah, kemudian kita coba wujudkan itu dalam program garam wakaf gitu ya. Itu yang akan kita share ke masyarakat prasejahtera melalui WDC gitu. Oke, Masya Allah. Itu dia beberapa sedikit dari banyaknya cerita-cerita atau kisah-kisah inspiratif dari penerima manfaat WPLP ini. Nah, sahabat dermawan semuanya, tentunya program ini perlu dukungan juga nih dari sahabat dermawan semua. Tadi kan sudah dijelaskan seperti apa konsepnya dan kemudian juga implementasinya seperti apa. Tentunya program ini bisa berjalan lebih baik dan mungkin bisa menjadi lebih luas lagi untuk menjangkau berbagai wilayah di Indonesia dengan bantuan atau dukungan sahabat dermawan semuanya. Caranya bagaimana? Mudah sekali sekarang karena eranya digital nih sahabat dermawan, bisa langsung mengunjungi laman indonesiadermawan.id. Nah di sana ada program wakaf pangan laut produktif yang bisa teman-teman support semuanya. Jadi ayo, saya ingin mengajak nih, ikut ambil bagian dalam program ini dan bantu meluaskan manfaatnya. Nah terakhir nih mungkin Mas Danu, sebelum kita tutup Wakaf Talk hari ini, target ke depan dari WPLP ini apa aja nih Mas? Oke, baik. Jadi gini sahabat dermawan. Jadi dampak tsunami ya, baik di Banten, baik di Palu itu kan saat ini masih dirasakan oleh saudara-saudara kita terutama nelayan ya. Itu kan beberapa nelayan masih ada yang belum memiliki perahu juga gitu. Nah, kita terus berikhtiar tentu dengan sahabat-sahabat dermawan semuanya untuk membantu saudara-saudara kita ini terutama dari nelayan ini memiliki perahunya kembali gitu. Jadi wakaf perahu insya Allah akan terus kita luaskan ya. Apalagi di tahun ini kita coba targetkan 1.000 bahkan lebih perahu untuk bisa menjangkau tadi saudara-saudara kita yang membutuhkan perahu. Begitupun untuk saudara-saudara kita ada banyak yang saat ini masih kelaparan itu ya, terutama jangankan untuk makan ya, untuk beras ya, untuk menikmati lauknya gitu ya, itu tidak ada. Makanya dengan hadirnya kayak misal produk ikan wakaf ini, dan ikan wakaf ini dari hasil nelayan-nelayan kita gitu ya, yang kita serap gitu. Serap dan dibina oleh program WPLP ini. Iya betul. Jadi hulu hilirnya itu manfaatnya kan semakin luas sesuai dengan nilai wakaf ya. Hakikatnya wakaf dia tumbuh dan berkembang dan manfaatnya juga semakin luas gitu. Masya Allah. Tumbuh dan berkembang itu nilai-nilai wakaf. Jadi bukan hanya nelayannya saja yang insya Allah terbantu ya Mas ya. Tapi akan diusahakan masyarakat lainnya yang membutuhkan bantuan pangan berupa tadi ada garam wakaf dan kemudian juga ada ikan wakaf ini bisa menikmati juga hasilnya gitu ya. Masya Allah. Ini program yang luar biasa.
yang pada prosesnya ini memang memerlukan bantuan banyak pihak, tapi di luar itu juga hasilnya ini bisa membantu banyak orang juga. Jadi memang sahabat dermawan ini butuh sekali support agar program ini bisa berjalan dengan baik dan kemudian juga manfaatnya bisa dirasakan oleh lebih banyak masyarakat. Baik, terima kasih Mas Danu nih. Kita udah ngobrol-ngobrol panjang lebar. Mudah-mudahan nanti dalam kesempatan yang lainnya kita bisa kembali ngobrol-ngobrol lagi. Nah, sahabat dermawan, terima kasih sudah menyaksikan Wakaf Talk hari ini. Insya Allah kita dapat bertemu di episode selanjutnya. Saya Rahman Gifari bersama Mas Danu pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Ya, terima kasih. Bendera putih berkibar di seantero Indonesia. Apa ini pertanda menyerah lawan kesulitan? Seolah jalan kehidupan terkunci penyekatan. Hanya ada ratapan, serasa tanpa harapan. Tapi ini bukanlah kita. Indonesia itu ada merahnya. Di dalam merah ada keberanian hadapi segala ujian. Selalu timbul semangat mesti terus dipatahkan. Bahkan berabad penjajahan terus kita melawan. Teriakan asa dengan bambu runcing di tangan. Sekali lagi ku tegaskan, Indonesia itu ada merahnya. Ini bukan kita. Ini tak ada di kamus bangsa. Mana dahulu ada pekik merdeka atau mati? Mana sekarang ada rawi-rawi rantas malang-malang putung? Ini aibong. Indonesia itu ada merahnya. Kita ini senasib sepenanggungan. Yang satu kalah, yang lain jangan menyerah. Semua harus bahu-membahu membantu saudara yang terpenjara oleh nasib buruknya. Mari bersatu, bergerak bersama, karena Indonesia itu merah putih. ACT, aksi cepat tanggap.